Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, selamat berjumpa kembali di program siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada suasana hari yang sangat cerah ini telah hadir bersama kita seorang maestro, seorang pakar, di mana bila kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat memerlukan tenaga yang ada kaitannya dengan hal mendongeng mungkin, sudah pasti kami akan menghubungi beliau. Sahabat bahasa, marilah kita sambut Bapak Dr. Andes Haji Elin Samsuri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Maestro. Makasih ya Pak ya. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Apa aja sekarang yang sedang Bapak lakukan? Ya, saya sekarang sedang melakukan apa yang diharapkan, apa yang diundangkan oleh Balai Bahasa ini terutama. Jadi konsentrasi pada minggu-minggu ini atau sampai nanti November, tetap itu perhatian dan undangan dan kepercayaan dari Balai Bahasa menjadi prioritas rutin sehari-hari saya. Ya itu dia Pak, yaitu mungkin yang Bapak maksud dengan revitalisasi bahasa daerah ya Pak ya. Iya. Revitalisasi bahasa Sunda dalam hal ini kalau di Jabar itu. Jadi sahabat bahasa, revitalisasi bahasa Sunda itu merupakan program prioritas di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Tentang kita untuk merevitalisasi bahasa Sunda. Kita melibatkan banyak unsur di dalamnya, sudah tentu para pakar, para maestro, kemudian guru, kepala sekolah, kepala dinas, pemangku kepentingan itu banyak terlibat di dalamnya. Dan yang tak lupa juga itu sasaran kita yang untuk direvitalisasi itu yaitu generasi muda, yaitu anak-anak yang menjadi sasaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu untuk siswa di jenjang SD dan SMP. Ini Pak, insya Allah bulan November yang akan datang kita akan melaksanakan lagi puncaknya mungkin ya, puncak revitalisasi bahasa Sunda, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu nih. Berbicara tentang revitalisasi bahasa Sunda Pak nih, bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan revitalisasi bahasa Sunda yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat? Terima kasih Bu Cucu atas pertanyaannya, dan saya maklum benar bahwa pertanyaan ini senantiasa mengingatkan saya, senantiasa mengajak bernostalgia beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau mendengar sekarang istilah revitalisasi itu penting sekali. Jadi kalau namanya revitalisasi artinya memvitalkan lagi. Kenapa sekarang memang tidak vital? Memang. Jadi sekarang untuk anak-anak sekarang terutama, mungkin juga orang tuanya, bahwa untuk berbahasa Sunda yang baik dan benar itu harus banyak latihan, harus banyak lingkungan, harus banyak kesempatan. Sedangkan pada saat ini berbicara bahasa Sunda, baik di rumah atau di sekolah, itu bisa dikatakan sudah tersisih, sudah berbagi. Mungkin berbagi dua, mungkin berbagi tiga, mungkin hampir-hampir mungkin sebaran banyak keluarga yang sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda. Nah, karena itulah sekarang memang sudah tidak mempunyai kekuatan lagi bahasa Sunda itu. Jadi kalau divitalkan lagi oleh Balai Bahasa, ini memang sangat benar. Kalau dulu ketika saya kecil, bukan hanya satu desa, bukan hanya satu kecamatan, bukan hanya satu kabupaten. Jadi anak-anak itu tidak terganggu dan tidak takut-takut untuk berbicara bahasa daerah, sebab semua tetangganya, semua teman-temannya, semua guru-gurunya berbahasa daerah. Selain sebagai pengajaran resmi di sekolah, rumah tangga itu ibu, ayah, saudara, nenek, kakek pada sehari-hari berbahasa Sunda. Nundaragang oge bahasa Sunda. Batur saulidana oge bahasa Sunda. Kelurahan-kelurahan oge bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda waktu itu sangat subur pada kehidupan masyarakat Sunda. Kira-kira mungkin 50 tahun yang lalu itu masih subur. Nah, kemudian karena perkembangan teknologi, karena
pemekaran kampung-kampung menjadi kota, karena kota sekarang sudah maju lagi ke desa. Jadi bahasa Sunda itu hanya mendapat kesempatan hanya beberapa persen saja. Keluarga sekarang jarang yang sudah keluarga utuh. Sunda menikah kepada Sunda. Tapi sekarang Sunda, kalau tidak laki-lakinya orang Sunda, ya perempuannya orang Sunda, tapi yang istrinya atau suaminya datang dari mana. Sementara bahasa Indonesia tidak menjadi pemersatu, sebab masing-masing juga mau seperti ini, tapi tidak bisa. Akhirnya kembali kepada bahasa Indonesia, kembali kepada bahasa ibunya atau kembali kepada bahasa ayah. Nah, karena itu rumah tangga sekarang sudah tidak utuh, kemudian masyarakat pada umumnya juga seperti itu. Sekarang kota itu sudah ada di desa-desa, ada perumahan apa, dan bukan hanya satu etnik, tetapi berbagai macam bangsa, bersuku bangsa dan kebiasaannya ada di kampung itu. Jadi karena itu bahasa Sunda sudah tidak menjadi lagi identitas di kampung itu. Bahasa Sunda sudah tidak lagi menjadi identitas di keluarga itu. Bahasa Sunda sudah tidak menjadi identitas di sekolah itu. Kalau dulu meskipun belum ada sekolah, waktu itu belum ada sekolah yang khasnya bahasa Sunda gitu. Tapi mereka sudah berbicara dari pagi sampai siang itu menggunakan bahasa Sunda. Gitu. Kata pengantar untuk pelajaran-pelajaran beberapa dengan bahasa Sunda. Tetapi sekarang ini kan bahasa pengantar di sekolah-sekolah itu sudah bahasa Indonesia. Nah, tapi alhamdulillah sekarang meskipun persentasenya sedikit, masih bahasa Sunda masih ada, masih diakui sebagai mata pelajaran yang mata pelajaran utama, muatan lokal ya. Tetapi itu masih mendapat prioritas dan perhatian dari negara. Nah, Balai Bahasa akhirnya, gitu kan? Kami turun tangan juga. Karena itu saya yakin kegiatan dan program revitalisasi itu sangat benar-benar dibutuhkan dan sangat benar-benar membutuhkan perhatian dari kita-kita ini yang punya kebanggaan, yang punya kanyaah karena bahasa Sunda. Kira-kira gitu. Jadi menarik juga ya apa yang sudah Bapak sampaikan itu. Hal tersebut itu saya yang mengalaminya Pak sendiri. Saya sangat cinta sama bahasa Sunda, tetapi muncul cinta lain. Nah, ketika itu suami saya bukan dari etnis suku Sunda, jadi dilema juga buat saya. Ketika kami mempunyai anak, ini harus sebenarnya saya pengennya bahasa Sunda gitu yang menjadi bahasa ibu bagi mereka. Tetapi kita juga harus menghargai perasaan bapaknya mereka. Akhirnya ke bahasa Sunda. Tapi syukur alhamdulillah kami tinggal di lingkungan yang mayoritas berbahasa Sunda. Mereka itu walaupun bahasa ibunya bahasa Indonesia, tapi sekarang mereka itu alhamdulillah lancar berbahasa Sunda gitu. Ini kemudian Bapak ini dan sahabat bahasa semua mungkin yang menjadi salah satu mata lomba itu dalam acara puncak revitalisasi bahasa Sunda atau kita menyebutnya Festival Tunas Bahasa Ibu ya Pak, FTBI. Salah satu mata lombanya itu adalah ngadongeng. Kebetulan Bapak juga dalam beberapa pelatihan untuk guru utama, Bapak yang menjadi narasumber untuk materi ngadongeng ini Pak. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan ngadongeng itu? Mungkin seperti itu Pak. Iya. Jadi itulah bedanya ya. Jadi masyarakat dulu, masyarakat sekarang. Kalau dulu itu jarang ada orang atau dari yang mempreteli atau ingin penjelasannya. Nah, sih yang ngadongeng teh. Tapi dulu mah saja. Langsung saja. Karena naon teh, karena ngadongeng, cerita nanggap dongeng itu di mana? Ya. Jadi kesempatan mendongeng pada masyarakat dulu itu banyak sekali di desa itu. Ada saat mendatangi atau menghadiri ya, atau menyelamatkan anak baru lahir. Jadi setelah membaca berjanji, selanjutnya itu ngadongeng. Ngadongeng itu oleh seorang tokoh
apakah itu perempuan atau laki-laki, kepada yang hadir di sana. Siapa yang hadir itu? Yang menemani ibu yang melahirkan itu. Iya. Jadi supaya dia secara fisik bisa istirahat, terus apa yang boleh, apa yang tidak bagi seorang yang baru melahirkan, anak darah yang baru melahirkan itu. Nah biasanya orang-orang tua ya, kira-kira generasi di atas generasi yang melahirkan itu, sama laki-laki juga bercerita dongeng. Dongengnya tentang ya kira-kira yang mendekati kepada peristiwa itu, atau ya dari kisah Syekh Barjanji misalnya, kan itu kan dongeng cerita bagaimana Kangjeng Nabi dilahirkan sampai dan sebagainya. Dicuplik dongeng sampai dongeng yang hidup tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Dongeng tentang hewan peliharaan mereka, dongeng tentang sawah mereka, dongeng tentang lahan mereka di Huma di mana. Jadi dari lahan tempat tinggalnya, dari lingkungannya, mereka semua punya dongeng-dongeng yang khas. Atau malah dongeng itu asal usul nama kota itu, nama kampung itu. Kenapa diberi nama Cimanggung? Cimanggung itu ada silsilahnya. Jadi yang disebut Ci itu pasti dari air, Cai, Manggung itu naik ya. Jadi belah mana naik? Jadi Cimanggung, Cikeruh yang sampai sekarang itu didongengkan, meskipun itu jadi toponimi sekarang. Dongeng yang berkaitan dengan asal usul tempat. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan kegiatan Balai Bahasa dan menempatkan posisi dongeng sebagai satu mata bekalan, ya, mata membekali anak-anak tunas bahasa ibu ini, itu baik sekali gitu. Jadi sangat baik gitu. Sebab kalau belajar bahasa itu kan tidak selalu harus rumus tata bahasa, rumus kosakata, tapi prak ini gitu. Prak mengucapkan, prak melafalkan, prak mendengarkan juga gitu. Nah, itu sudah berbagai macam keuntungan dari peristiwa dongeng. Ada pendengar, ada pembicara, ada yang mengatakannya, dan sebab melafalkan bahasa Sunda itu juga perlu hati-hati supaya ilaing mah Sundana Sunda di mana atau kemana banyak jadi banyak yang masih keliru mengucapkan kata-kata bahasa Sunda. Kalau bisa orang-orang pendatang, apakah tetangga yang dari Jawa atau di Bengkulu, di sini juga ada tadi ketemu saya sama Abdi di Bengkulu Pak, kira bahasa Sunda atau saya. Nah, jadi kemarin lami di dia. Nah, jadi itu perlu proses panjang. Nah, kalau selama di sekolah SD 6 tahun, kemudian di SMP 3 tahun, setiap hari atau setiap minggu mendapat kesempatan mendongeng, itu sangat baik sebagai latihan-latihan berbahasa yang umum di masyarakat. Saya kira itu. Jadi jika demikian itu sebenarnya apalagi bagi masyarakat Sunda ya. Kalau nggak dongeng itu berarti sudah ada dari zaman dulunya ya Pak ya. Ketika mungkin menjadi juga salah satu upacara tradisional ketika tadi Bapak menyampaikan ketika ada anak yang lahir atau ada dongeng, ada dongeng. Berarti seperti itu ya Pak ya. Jadi dongeng-dongeng babar Nabi ya. Babar Nabi itu jadi dongeng di sana. Akhirnya menjadi dongeng. Nabi Paras itu dongeng, jadi dongeng Nabi Paras itu. Dari sananya dongeng-dongeng dari negeri Arab, dari negara Arab ya, tentang Nabi Paras, babar Nabi ya. Yang dari Barjanji itu ya kan cerita tentang bagaimana suasana waktu itu sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi dongeng. Mungkin orang-orang Islam kalau tiba-tiba diajari segala macam kewajiban dan yang haram yang batalnya agak enggan juga. Tapi kalau mendengarkan dongengnya, menarik. Itu kan kira-kira. Sahabat bahasa ini senyampang telah hadir di sini pakarnya nih, dan kebetulan juga ngadongeng menjadi mata lomba di dalam Festival Tunas Bahasa Ibu. Mungkin kita bisa mendengarkan ya kiat-kiat seperti apa sih Pak untuk menjadi untuk mendongeng yang benar, mungkin Pak seperti apa yang bisa diterima oleh para pendengar, gimana nih Pak tentang kiat-kiat mendongeng ini Pak?
Saya paham ya, saya apalagi ini namanya festival. Yang mendongeng itu di panggung, yang mendengarkan di bawah. Kadang-kadang yang mendengarkan itu tidak terkonsentrasi. Iya. Nah, padahal sebaiknya ngadongeng teh dangukeun. Iya. Ngadongeng teh kanggo anu ngadangukeun. Iya. Jadi kalau dia ngadongeng, kada aya nu ngadangukeun. Iya. Dan mereka itu sudah satu konsep, sudah satu Iya, persiapan. iya, iya. Dia berbicara, saya mendengar. Iya. Mendengar. Jadi engkege dina festival barudak di panggung teh ngadongeng keur kababaturanana Iya. anu lalajo anu Iya. ngadangukeun gitu. Iya. Jadi sanes ngomong sorangan, sanes ngadongeng sorangan. Numawi aya jalma kahiji sareng jalma kadua anu nyarita jeung nu diajak nyarita itu bakal nalian kana rita, Iya. nalian kana semu, nalian kana rengka, ninggalan kana rigi. Iya. Nah, jadi kemarin aya lawan Iya. nyarita. Lamun ngomong sorangan mah dah Iya. jeung teu Iya, jeung iya. rejung. Tapi lantaran sadar, jadi itu dongeng teh keur maranehna. Iya, Keur iya. ada. Jadi bakal kapengaruhan. Oh, dinatna jadi kieu. Oh, ekspresinya jadi Iya, kieu. Oh, iya. intonasinya jadi Iya. kieu. Eta mah otomatis. Iya. Jadi bedana anu ngomong sorangan jeung anu ngomong paduduaan jeung ngomong kabalarea. Iya. Iya. Benten gitu. Iya. Mungkin bisa disebutkan syarat mendongeng gitu ya Pak ya. Ada yang mendongeng itu yang berbicara dan ada yang mendengarkan untuk teman-temannya itu. Dan jika misalkan walaupun teman-temannya ada di depan tetapi tidak mendengarkan, misalkan tidak menyimak apa yang disampaikan oleh si pendongeng di atas pentas, jadi itu mungkin bisa disebutkan tidak berhasil ya Pak, yang si mendongeng di pentas itu. Bagaimana itu Pak? Ya, kalau diukur berhasil tidaknya tidak hanya sekedar itu, sebab mendongeng itu satu panggung bebas, meskipun disebut mendengarkan panggung bebas. Iya. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya, Iya. seperti pada awal-awalnya juga nenek moyang kita menghadiri yang mendongeng itu berbagai macam kegiatan itu. Ada yang kegiatan di dapur masih mirun seuneu nah harcai aya nu keur nyepah wae anu keur ngupak olen wae bari bekerja itu dia nemrong gitu. Eta kumaha teh dah. Jadi tidak sesederhana itu, bahwa itu tidak berhasil, tidak sederhana itu ya. Jadi itu tetap masih berlangsung. Cuma prinsipnya bahwa mendongeng itu adalah orang yang menyampaikan dan pendengar itu orang yang menerima, ya, yang menerima. Nah, menerima seperti apa dan sebagainya itu tidak terlalu penting, bukan tidak terlalu penting, tidak menjadi ukuran keberhasilan dongeng itu. Tapi bahwa keberhasilan si pendongeng itu suatu saat bakal bisa menyirap orang-orang pendengar itu karena betapa dia paham, betapa dia pandai bercerita. Nah, ekspresinya, ya aktingnya, rigidnya, ya intonasinya begitu. Karena kepandaian dia itu orang-orang cul karena pegawaian ngilu ngadengkeun dongeng. Nah, itu. Jadi lamun sargep, wah itu berhasil. Tapi tidak semata-mata karena tidak sargep itu tidak berhasil gitu ya. Sahabat bahasa, barusan sudah Pak Alin menyampaikan mungkin tentang gimana mendongeng itu berhasil atau tidaknya suatu mendongeng. Mungkin sahabat bahasa bisa banyak bisa yang diambil dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Lin. Nah, selanjutnya ini Pak berkaitan dengan tujuan revitalisasi bahasa Sunda itu kan untuk menghidupkan kembali bahasa Sunda ya Pak ya, di kalangan generasi muda terutama untuk siswa SD dan SMP. Nah, mungkin ini bagaimana nih saran atau masukan-masukan dari Bapak nih untuk generasi muda atau tanggapan mungkin ya generasi muda tentang penggunaan bahasa Sunda mungkin gitu Pak, seperti itu. Ya, saya yang sampai sekarang ini alhamdulillah masih tetap mewariskan bahasa Sunda kepada anak cucu begitu kan, dan kepada murid-murid juga. Jadi bahwa kegiatan revitalisasi itu adalah keprihatinan kita sebenarnya. Nah, dari prihatin melihat suasana anak-anak
sekarang tidak lagi berbahasa Sunda, itu jadi kekuatan kepada aparat. Kita sebagai aparat menjadi kekuatan. Ini harus ditempuh. Ini harus ditempuh. Karena itu jangan sampai kawan-kawan mau menyalahkan kok mengada-ada itu kegiatan revitalisasi. Ini benar-benar penting, benar-benar harus dilaksanakan dalam kondisi masyarakat Sunda, sekolah-sekolah Sunda, ya sekolah-sekolah di Jawa Barat atau masyarakat Jawa Barat sudah berapa persen persentasenya sekarang yang utuh berbahasa Sunda. Apalagi anak-anak generasi sekarang ini, itu persentasenya mungkin berapa, sudah kecil sekali dalam bahasa Sunda. Padahal kalau mereka tumbuh dalam bahasa Sunda dan sekarang menikmati berbahasa Indonesia, misalnya dia membandingkan dengan bahasa Indonesia, ada perbedaan kenikmatan berbicara bahasa daerah dengan berbicara bahasa Indonesia. Jadi ketemu orang daerah, sama-sama orang daerah, berbicara bahasa daerah itu lain kualitas keakraban, kualitas ketimbang dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi sekarang itu campur, orang lain atau orang Sunda ngomong bahasa Indonesia, ternyata si bahasa Indonesia itu belum mewakili isi hatinya, belum mewakili pikirannya, belum mewadahi gitu kan bahasa Indonesia itu. Demikian juga orang-orang daerah lain berbahasa Indonesia mungkin belum terwakili hatinya dengan bahasa Indonesia untuk berbicara kepada orang Sunda. Nah, jadi menurut prinsip saya bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh orang-orang daerah etnik ya, belum tentu semua kata hatinya, belum tentu semua pikirannya, belum tentu semua nilai-nilainya terwadahi oleh bahasa Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi dongeng ini sebagai salah satu mata lomba nanti itu harus terus dibiasakan sebagai situasi, sebagai kesempatan riungan agar kesempatan berbahasa Sunda di berbagai lingkungan itu tetap ada. Jadi tidak hanya sampai perlombaan ya Pak ya, penggunaan bahasa Sunda itu mungkin untuk sehari-hari juga mungkin tetap harus dipergunakan mungkin ya Pak, bahasa Sunda itu ya Pak ya. Sahabat bahasa, ini perbincangan yang sangat menarik. Namun karena waktu juga kita harus mengakhiri perbincangan kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Haji Lin sudah meluangkan waktunya untuk mengisi program siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan yang ikut mendengarkan acara ini, kemudian para petugas yang sama punya kebanggaan dalam tugasnya, mudah-mudahan kita satu hati untuk satu tekad menghidupkan dan mengangkat kembali bahasa Sunda sebagai alat ekspresi orang-orang Sunda minimal, begitu kan. Terima kasih. Sahabat bahasa, demikianlah program siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di program siniar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.